Guys, tahu nggak lagu apa yang cocok buat momen ini? Apa? Boleh kamu Keliling dunia dan temukan banyak tempat-tempat untuk singgah. Sementara kamu boleh namai itu rumah selama ada mereka yang kamu cinta di dalamnya. Kita usahakan rumah itu. Hai teman-teman, jadi mereka lagi apa ya namanya? Itu. Kita lagi pesan tiket lewat Verizi sambil nunggu mereka karena belum berhasil. Jadi setelah ini ikutin perjalanan kita ke Lombok. Sekarang kita baru nyampe di Padang Bay. Terus kita rencananya beli tiket online, tapi password kita salah terus. Kan semua kompak pakai kotak-kotak kayak Jokowi. Perkenalkan, ini Amel, Aku Dedi. Triana. Adi Dharma. Kita akan menuju ke Lombok terus lanjut ke Sumbawa. Ikutin terus perjalanan kita, dijamin seru banget ya nggak? Aha. Tunggu apakah ini vlog akan jadi atau tidak, tergantung yang edit. Tolong teror dia. Sekarang jam 4 sore dan kita baru masuk kapal. Kemungkinan nanti baru sampai Lombok itu malam. Jadi ini adalah lungsuran Galungan karena kita perginya pas banget habis Galungan ya. Kita di sini makan buah biar irit. Pokoknya mempertahankan budget 1 orang 1 dua. Nggak mau tahu. Ini kita akan 5 jam di kapal kurang lebih. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Dan kita nggak tahu mau ngapain sekarang. Mungkin kita akan istirahat, ngonten. Ngapain lagi ya? ASMR. Perjalanan kali ini lumayan panjang. Kita akan menghabiskan sekitar 5-6 jam di atas kapal feri dan ikutin terus perjalanan ini sampai kami tiba di Lombok. Oke teman-teman, jadi kali ini kita udah mau nyampe di Lombok. Sekarang jam 21:47, kita udah sampai di Pelabuhan Lembar. Jadi malam ini kita bakal nginep dulu di homestay di daerah Praia. Kita mau makan dulu, langsung ke homestay, istirahat. Besok baru kita lanjut ke Kayangan, Foto Tano, Kenawa. Lombok, I love you. Manjakan aku. Halo Semeton, tak terasa sudah 5 jam kita di atas kapal dan kita mau makan dulu karena semuanya sudah kelaparan. Habis itu baru kita ke penginapan istirahat. Kita mau makan dulu karena udah lapar banget. Mereka kelaparan, Mas. Halo Semeton, jadi ini udah day kedua. Kemarin kita lupa untuk record check-in penginapannya karena udah tepar. Hai guys, jadi kita mau lanjut lagi. Ya.
saatnya kita berangkat. Ini udah jam 5. Nah guys, jadi kita mau berangkat lagi dan aku masih nunggu mereka. Jam 5 bangun, jam 6 kita berangkat. Dan ini sudah jam berapa ya? Jam 5 lebih 58. Lagi 2 menit lagi jam 6. Apakah mereka on time? Gue aja guys ya. Good morning. Jam 6 pagi kita udah mau jalan lagi ke Pelabuhan Kayangan. Selamat pagi guys. Kita berada di Lombok. Sekarang mau menuju ke Putu Tano dengan parkir yang sangat berat. Let's go, mari kita berangkat. Dan aku sangat terkejut melihat banyak motor yang jualan seperti ini. Tapi sebelum itu kita makan dulu sebelum kita berangkat. Karena logistik guys, si logika nggak jalan. Dan ini rasanya kayak sate, sumpah. Tapi ini soto, bukan sate. Nah, dan setelah kita makan baru kita berangkat lagi dan sampai di Pelabuhan Kayangan. Dan kita akan berangkat ke Putu Tano. Sekarang kita udah di kapal. Tadi dari Pelabuhan Kayangan mau menuju ke Pelabuhan Putu Tano. Wah, bagus banget. Bagus banget pemandangannya. Hai, say hi dulu. Hai, jadi kali ini kita sudah di atas laut guys. Pagi ini anginnya belum mau masuki overload di badanku, jadi masih aman. Pesan-pesan. Halo Kenawa, sambut kami baik ya. Peace. Tak terasa ini sudah hari kedua kami bersama. Dan sebentar lagi kami akan sampai pada tujuan kami, yaitu Pulau Kenawa. Sebenarnya aku ragu untuk ikut dalam trip ini karena yang ku kenal di sini cuma Amel saja. Tapi setelah berkenalan dengan Adi dan Riana, ternyata mereka orangnya asik dan mereka mau menerimaku dalam trip ini. Sebentar lagi kami akan sampai di pelabuhan. Dan menurut kami, pelabuhan tereksotis di Indonesia kami nobatkan di Pelabuhan Putu Tano. Sesampainya kami di Putu Tano, aku langsung membeli es krim di tempat ini. Karena udaranya sangat panas sekali. Dan terasa seperti ada 2 matahari yang menyinariku. Teman-temanku juga masih beristirahat di sini. Mereka membeli cilok yang ada di depan minimarket ini. Dan ciloknya itu beda dari yang lain karena memiliki urat. Dan ini adalah cilok terenak yang ada di sini. Rumah-rumah yang ada di depanku ini adalah rumah-rumah yang diberikan pemerintah kepada nelayan yang ada di sini. Dan kata bapak yang mengantar kami, dulunya ini adalah lautan. Oke teman-teman, jadi kali ini kita mau berangkat ke Kenawa. Anjay. Laut tengah. Let's go. Untuk bisa sampai di Pulau Kenawa, kami memakai jasa nelayan lokal untuk mengantar kami ke sana. Dan itu menghabiskan uang sebesar 250.000 untuk satu perahu, dan itu udah termasuk antar dan jemput. Inilah Pulau Kenawa yang akan kami tinggali malam ini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita sudah berada di Kenawa dan ya langsung masang tenda. Aku nggak bisa masang tenda. Kayak udah di beban aja aku hidupku di sini sih. Kita lagi masang tenda karena mau buat rumah tangga, belum ada calonnya. Di sini aku merasa menjadi beban karena aku nggak tahu harus membantu apa dalam pembuatan tenda ini. Dan ini Adi. Hal-hal outdoor seperti ini dia sangat bisa diandalkan. Ini Adi membuat tenda sendiri dari rumah. Dan tenda yang biru lagi satu itu kita nyewa di sini. Tenda pun sudah terpasang. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak di dalam tenda. Sore ini kami memutuskan untuk keliling Pulau Kenawa. Dan beruntungnya kami adalah
kami ditemani oleh anak-anak yang ada di sekitar sini, yaitu anak-anak para nelayan yang mengantar kami. Sambil diajak berkeliling, kami juga bisa mengajak mereka untuk bermain bersama. Dan ini dia yang membuatku suka ke daerah timur. Arga. Adi. Siapa? Fatir. Kamu? Jidan. Gempar reka bumi. Gempar reka bumi. Bisa rayu kakak ini? Bisa rayu? Coba rayu kakak, yang bisa rayu kakak, kakak kasih uang. Ayo. Hatiku ada kamu. Ayo siapa bisa rayu? Ikan hiu noprak karang, Arab tuyang. Oke, Semeton. Jadi kali ini mau belajar bahasa apa namanya? Tano. Bahasa Tano bersama dengan orang Tano. Kapan Jeko? Kapan Jeko? Kapan Jeko? Kapan Jeko? Kapan Jeko? Di sana. Kapore apa artinya? Kapore. Ke sana. Apa? Udah kena ternyata. Urake. Udah kena ternyata. Urake dan nanti. Siapa nama presiden sekarang? Prabowo. Pak Prabowo. Minta apa? Minta MBG. Minta duit 100. Berapa? 100. 100. Minta dulu 100. You already have a way with people, but your old man has yet to find. Please stay as gentle. Dan ketika matahari sudah mulai terbenam, aku dan teman-temanku mengajak anak-anak yang ada di sini untuk menerbangkan drone. Melihat matahari terbenam begitu cantik, terasa Pulau Kenawa mengucapkan selamat datang kepada kami. And on your first day, doing everything new, we will always be right there with you. You're welcome here. Welcome here. Our hearts you hold hostage, that much is clear. You are most welcome here. Welcome here. Buat teman-teman di rumah yang ingin mencari bukit, savana, dan pantai dalam waktu bersamaan, jadi inilah tempatnya. Selamat datang di Pulau Kenawa. Selamat malam guys. Jadi mereka sudah mulai memasak kawan. Kosmoni? Lihat. Bukan dong. Ini namanya mie gepuk, nggak bisa panas karena anginnya sangat kencang. Kita mengaduk mie pakai sedotan. Kalau kata Ari Lesmana seadanya. Selamat makan. Mangan belum? Masakan Padang. Ini masakannya di Padang. Kakak. Apa? Tak terasa waktu begitu cepat berlalu dan kami juga harus istirahat. Selamat pagi teman-teman. Dan ya, selamat pagi dari Kenawa. Kayak green screen kan. Dan ini beneran bukan green screen guys. Lihat dia sangat proper menjadi fotografer guys. Dia sangat profesionalitas kerja banget dengan baju kerja, dengan kameranya. Dia mau
Ya, Calonnya mana? calonnya siapa ya? Kita udah ngecamp semalam, terus udah dapet sunset kemarin, udah main air, sekarang lagi sunrise tuh sebelah sana. Kita mau menuju bukit ya. Selatan proper. Hai, morning. Hai. Kakak ini sibuk sekali ya rupanya ya. Panas. Jadi teman-teman, aku membawa tisu karena ini panas bingit pagi-pagi anjay. Dan kali ini kita mau ke atas bukit sana guys, karena dari sana tuh pemandangannya bagus banget dan itu mataharinya kayak kuning telur Itu mataharinya, look at this. Tapi nggak bisa kehalang. Hah? Yoi. Nih puncak satu aja nggak? Ntar lihat aja tuh di sana. Udah seperti kuning telur. Fuck, babi. Cakepnya lebih cakep dari mantanku. Look at this, Mel. What the fuck? Selamat pagi dari Pulau Kenawa. Dan aku dan teman-temanku memutuskan untuk membuat video senam di tempat ini. Karena sayang banget tempat secantik ini kita diam saja. Tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Hidup ini tak ada. Belajar ngedrone. Jadi ini video beberapa hari sebelum ke Kenawa. Aku mengajari mereka untuk menerbangkan drone. Kita lagi belajar ngedrone sebelum ke Kanawa. Karena kita di Kanawa akan tampil. Tampil nggak tuh? Ayo guys, ikutin kita ke tenda dulu, mau packing. Kita udah sarapan roti isi susu. Jadi nanti kita mau lunch di Kirana. Jadi tunggu kelanjutan video kita di Kirana. Kali ini tepat pukul 9 pagi kami bersama meninggalkan Pulau Kenawa. Karena mungkin kalau lebih dari ini kami sudah berubah menjadi ubi rebus. Karena di sini mataharinya terasa begitu dekat. Melihat cuaca yang begitu cerah ini, semoga masa depanku juga ikut cerah bersama teman-temanku. Setelah ini kami memutuskan untuk lanjut ekspor Sumbawa. Guys, ini kita lagi ngemper sekali di Alfamart untuk mengecas. Yang ini sibuk aja pokoknya. Setelah istirahat tadi, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Seperti yang kalian lihat, pemandangan di tempat ini tuh sangat indah banget. Selama aku di sini, aku belum menemukan kemacetan sama sekali. Bukannya melihat kemacetan, di dalam perjalanan ini, aku lebih sering melihat kambing di tengah jalan. Karena di sini harusnya check-in jam 2. Tapi kita mau naruh tas dulu karena ini masih jam 12 siang. Mau naruh tas dulu, habis itu kita cus ke tempat selanjutnya untuk kita makan, guys. Rumah-rumah di sekitar sini kebanyakan rumahnya seperti ini, yaitu rumah panggung. Kami masih menunggu pemilik homestay-nya untuk datang, karena setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan lagi. Jadi guys, sekarang kita lagi perjalanan ke Kirana Retreat.
Halo teman-teman, jadi kali ini kita sudah sampai di Kirana. Kali ini aku tidak tahu harus pesan apa karena menunya terlalu banyak, guys. Boleh? Iya. Kita mau makan dulu. Ini makanan kita hari ini. Mungkin kalau kamu Indonesia tanpa kasih tahu kalau kamu orang Indonesia. Makan nasi, lauk pizza. Nasi goreng pun lauknya tempe. Setelah melakukan perjalanan bersama mereka, aku menjadi sadar ternyata Indonesia itu indah banget dan aku semakin ingin untuk menjelajahinya. Setelah makan di Kirana, aku dan teman-temanku balik lagi ke penginapan. Dan malam ini adalah malam terakhir kami di Sumbawa. Karena besok kami akan berangkat lagi ke Lombok. Dalam perjalanan ini aku belajar bahwa perjalanan yang menyenangkan tidak selamanya tentang tempat yang indah, tapi dengan siapa kita berangkat dan bagaimana momen dalam perjalanan itu. Selamat pagi dari Desa Kertasari. Pagi ini kami akan diajak jalan-jalan bersama dengan pemilik penginapan. Sarapan pagi ini roti berisi dengan apa ini isinya? Granola. Coklat. Sudah siap? Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh. Kita lagi diajak sama owner dari homestay untuk keliling Desa Kertasari sama mau ke homestaynya dia satu lagi dan mau ke pantai. Oke teman-teman, selamat pagi dan kali ini kita sudah di tempat pencurian mangga, tapi dengan pemiliknya langsung di sini. Pemiliknya langsung di sini. Datang aja ke sini ya, ke bapaknya tapi bukan ke aku. Siapa namanya Pak? Nama saya Ade. Pak Ade, guys. Apa nama tempat penginapannya Pak? Namanya ini Solo Koko Homestay. Apa yang istimewa di sini Pak? Di sini istimewanya kalau mau tidur nyenyak, terus mau liburan yang tenang, terus suasananya juga dingin, dan tidak jauh dari pantai. Dan tidak jauh dari pantai, itu poin plusnya tuh. Oh, kalau ada yang nonton banyak, silahkan datang ke Sumbawa. Di Kertasari ini belum banyak orang, masih bagus, tidak terlalu ramai, kemacetan juga tidak ada, pantainya juga bagus. Dan jangan lupa kalau ke Sumbawa, nginapnya ke Solo Homestay di Kertasari. Review dulu review. Anis. Ya mangga. Kenapa? Manis kan? Di atas. Enak. Pagi makan mangga. Memang. Setelah diajak makan mangga oleh pemilik penginapan, kami diajak lagi untuk mencari pantai hidden gem yang ada di Kertasari. Kita lagi diajak mencari hidden gem sama Bapak Adi. Ini adalah hidden gem pantai yang ada di Kertasari. Ya. Salaman. Assalaman. Benar kata bapaknya guys, kalau belum melihat pantainya di sini kayak kurang lengkap gitu pulang. Dan setelah diajak sama bapaknya ke sini, wow, pantainya bagus banget guys. Buat kalian yang mau ke Sumba Barat, khususnya daerah Kertasari, kalian harus
mampir ke pantai ini karena bener-bener bersih banget. Aku kasih lihat view-nya ya. Tuh cakep banget kan. Itu kita ditemenin sama Bapak Ade, pemilik homestay Solo-Solo yang kita tinggalin semalam. Dan setelah dari pantai ini, sungguh berat rasanya meninggalkan Sumbawa. Benar kata Pak Ade, jangan pulang dulu sebelum ke pantainya. Karena pantainya begitu indah dan masih sepi, dan tentunya sangat bersih. Perjalanan pun kami lanjutkan menuju Lombok. Sungguh berat rasanya meninggalkan tempat yang begitu indah ini. Suatu saat, aku akan kembali lagi ke sini. Entah itu aku sendiri, atau bersama dengan teman-temanku lagi. Sebelum melanjutkan perjalanan, karena kami lapar, kami akan makan dulu untuk yang terakhir kali di Sumbawa. Dan ini adalah makanan terakhir kami di Sumbawa. Setelah makan, kami akan melanjutkan perjalanan lagi menuju Lombok. Guys, sekarang kita lagi ada di salah satu pelabuhan tercantik di Indonesia, yaitu Pelabuhan Pototano. yang ada di Sumbawa. Kita udah ngantri sekitar 2,5 jam di sini dan belum masuk juga. Untung view-nya bagus, jadi kita betah-betah aja. Cuman panas aja sih. Sekarang kita barisan paling depan, cuman terpantau masih belum masuk juga. Karena mungkin ini karena malam minggu ya. Makanya malam minggu gak sih? Menuju malam minggu. Iya. Makanya agak rame, guys. Mungkin juga yang merantau, yang sekolah, yang liburan udah pada balik kan. Contohnya kami-kami ini. Jadi ya mohon bersabar. Kita akan lanjut ke Lombok. Ya, semoga di sana menyenangkan. Yay, dadah. Oke, akhirnya kita udah masuk. Kita di Pelabuhan Pototano mau ke Pelabuhan Kayangan. Akhirnya masuk juga guys. Oh my god, aku harus turun. Tadi aku udah worry sama mereka nggak satu kapal. Ternyata kita satu kapal. Menggembel bersama kawan-kawan. Kita mau berangkat, tapi lamanya. Hi kids, this is your mom. Di 25 tahun ini mama lagi sibuk bahagiain diri mama sendiri kids. Dan mama hari ini lagi ada di Sumbawa. Papa kamu masih dalam proses pencarian dan mungkin kamu tidak akan launching dalam waktu dekat ini kids. Jadi doain semoga mama gak salah pilih papa buat kamu ya kids. With love, mama. Love you. Malam ini kami sudah sampai di Lombok. Selamat datang di Mandalika. Hari ini kami menginap di kota Lombok dan kami akan makan, kami akan istirahat, dan esok pagi kami akan melanjutkan perjalanan ke Bukit Merese. Sampai bertemu besok pagi ya semeton. Selamat pagi semeton. Jadi pagi ini pun kami disambut oleh matahari yang sangat indah. Dan perjalanan kali ini kami akan lanjutkan ke Bukit Merese.
Tak terasa sebentar lagi kami akan pulang ke Bali. Jadi jangan lupa ikutin terus. Sebelum kami pulang masih ada perjalanan lain. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau. Dan selanjutnya destinasi terakhir kami akan lanjutkan di sini guys. Desa Sade. Salah satu desa tertua yang ada di Lombok. Jadi sebelum itu kami registrasi dulu dan membayarkan donasi seikhlasnya. Jadi teman-teman di sini tuh wajib pakai Jai, itu bapaknya yang bakal nganterin kita kemana-mana. Oke, baik. Jadi ya sebelum keliling saya kasih informasi dulu. Jadi saya ucapkan matur tampiasi atas kunjungan di kampung adat kami ini. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Fanu. Jadi saya penduduk asli kampung adat Tinenasung. Sekarang Mbok berada di salah satu kampung tertua di Pulau Lombok yang masih menjaga dan melestarikan adat tradisi, baik dalam bentuk rumah adat juga yang masih kami pertahankan sampai saat ini. Nama dari kampung adat kami ini Sade. Nah, Sade sendiri punya arti dari orang tua kami di sini tuh diartikan obat atau sadat. Arti dari Sade sendiri. Luas dari area perkampungan kami ini ada 2 hektar dengan jumlah rumah di dalam ada 150 rumah. Terdiri dari 150 kakak dengan total penduduk kurang lebih ada 700 orang. Dan kami yang 700 orang di sini tuh, Mbok ya, masih bisa dikatakan satu keluarga besar atau satu garis keturunan karena kami di sini dominan menikah, masih menikah antar sepupu dan kerabat sendiri. Jadi jarang nikah sama orang luar. Jadi kebanyakan masih menikah antar keluarga. Dan untuk ada tradisi pernikahan kami di sini juga, Mbok masih dengan cara diculik atau dibawa lagi. Jadi masih nggak ada proses lamaran, tunangan ataupun minta baik-baik. Kalau sudah suka sama suka, kita culik dulu, kita bawa lari dulu anak gadisnya baru dinikahkan. Dan kami di sini juga punya syarat untuk anak gadis kalau mau menikah, jadi mereka itu harus pandai tenun dulu, baru boleh diculik atau dibawa lari. Mungkin nanti mboknya sendiri mau mencoba untuk menenun di kampung adat ini, nanti bisa langsung coba di dalam kampung adat ini. Jadi pada saat kami kesini itu sedang berlangsung suatu acara di mana itu rangkaian dari pernikahan yang ada di sini. Dan trip kali ini pun berakhir di sini semeton. Dan ini salah satu trip paling menyenangkan yang aku rasakan sejauh ini. Apalagi ini di Indonesia, di mana tempat kelahiranku. Dan aku dengan orang-orang yang tepat, yang sangat menyenangkan. Semoga next trip ada sponsor ya. Oke guys, touchdown. Sekarang udah sampai rumah. Dia belum. Ini udah sampai titik kumpul di rumahku di Ubud. Yang 2 masih di perjalanan. So happy. Jalan. Bye bye. See you di next trip.